Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Sebelum mulai, saya akan menyampaikan pesan guru saya. Beliau bilang, kaya tapi hidup sederhana, bukan hidup sederhana karena terpaksa. Terdapat 3 rahasia besar dagang agar sukses dan kaya secara Islami. Rahasia pertama, sepanjang kita betul-betul ikhtiar dagang yang dilakukan karena Allah, maka perhatikan baik-baik. Kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak kita, namun bukan ingin menunda dan membiarkan kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Karena di atas itu ada nikmat pahala, nikmat doa, ada nikmat istighfar, ada nikmat sedekah, ada nikmat dagang, dan ada nikmat hasil dari dagang yang tiada terputus. Kadang, ketika Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah berikan pahala akhirat dulu, baru diberi nikmat sukses. Karena kita memulai usaha dagang, maka masih banyak tantangan, sehingga kita cenderung memperbanyak doa, istighfar, sedekah, sholat sunnah, puasa sunnah, dan ibadah lainnya sehingga pahala kita bertambah. Setelah kita beresin ibadah wajib kita, lalu ibadah sunnah apa yang paling dahsyat agar dagang kita sukses? Pertama, sholawat Nabi. Seperti dalam hadis, Rasulullah bersabda, siapa saja yang berdoa untuk berkah Allah atasku, maka Allah akan memberi berkah padanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Kedua, mendoakan keluarga dan orang lain, karena mungkin doa kita sulit naik ke langit karena kita masih berlumuran dosa. Namun saat kita mendoakan keluarga dan orang lain, maka malaikat yang akan mendoakan kita. Sekali doa dapat 2 manfaat, untuk orang lain dan untuk kita sendiri. Ketiga, sedekah. Sedekah memberi efek kebahagiaan untuk orang lain dalam wujud rasa syukur, sehingga malaikat akan mendoakan kita. Tentu doa malaikat akan lebih mudah naik ke langit. Maka kita bisa cari ibadah sunnah apa yang memberi manfaat ke orang lain. Itu yang akan memperkuat daya dorong dikabulkannya ibadah kita, baik memperoleh pahala akhirat maupun harapan di dunia, semisal sukses dan kaya. Kemudian setelah Allah beresin dosa-dosa kita dan kita telah membuktikan ketaatan kita, maka berikutnya insya Allah akan diberi nikmat oleh Allah, hasil dagang yang membahagiakan kita di dunia. Padahal dunia ini sifatnya sementara saja. Hasil dagang puluhan bahkan ratusan juta itu sangat kecil bagi Allah. Jadi tidak ada istilah lagi ya, udah ikhtiar dagang, kok tidak dapat hasil apa-apa? Nikmat apa yang kau dustakan? Kesimpulan dari rahasia dagang ini adalah tidak ada ikhtiar yang sia-sia. Camkan doktrin ini, agar kita giat dalam ikhtiar, baik ibadah maupun dagangnya. Rahasia kedua. Saya mendapatkan ilmu rahasia kedua agar sukses dagang dari seorang miliarder. Beliau mulai dari nol. Menurut saya, ini ilmu mahal. Ini cukup membuka cakrawala pola pikir saya tentang resep cepat mendapatkan kesuksesan dagang versi dia. Beliau mendalami tafsir dari 2 ayat Al-Quran dalam meraih kesuksesannya secara cepat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Menurut dia, beserta dimaknai sebagai bersama. Jadi bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau orang awam seperti saya, dulu memaknai ayat tersebut sebagai sesudah kesulitan ada kemudahan. Jadi saya menunggu saja jika ada kesulitan yang terjadi dalam hidup saya, ya saya tawakal aja agar kesulitan berlalu atau saya sudahi. Toh nantinya akan muncul kemudahan. Ternyata menurut dia itu pola pikir yang salah. Jika ingin kemudahan itu cepat diperoleh, jadi berpikirnya adalah saat kita mengalami kesulitan, maka kita paralel memikirkan jalan keluar lain. Karena di saat bersamaan dengan kesulitan itu, Allah menyediakan kemudahan. Kita diberi kesempatan mencari kemudahan itu, jangan langsung putus asa. Jadi saat kita mengalami kesulitan, misal dagang kita adalah dagang buah, ternyata mengalami kesulitan kurang laku, maka kita bisa langsung berpikir paralel dengan jualan jus, parsel, atau bahkan rujak. Nah ternyata diperoleh kemudahan itu, yaitu jualan rujak yang laris manis, maka kita jadi sukses. Bukan kemudian jual buah gagal terus menyerah, ganti jual pakaian, kemudian gagal juga, ganti jual pulsa, ganti juga yang lain gagal juga, dan seterusnya. Dengan berpikir barangkali nanti dari beberapa kali gagal atau kesulitan akan ada kemudahan. Ya bisa seperti itu, tapi akan lama karena coba satu. Terus kapan cepat suksesnya? Rahasia ketiga, kita harus memahami rumus rezeki dalam Islam, yaitu ketika semua badan manusia bergerak, maka rezeki dituliskan untuk keluar. Ini berlaku untuk semua makhluk, baik manusia muslim maupun non-muslim maupun binatang. Malaikat yang ditugaskan memberi rezeki adalah Mikail. Jadi ketika kita melihat peluang, maka kita harus cepat kejar selama peluang itu baik. Itulah yang disebut kompetisi yang sehat. Allah pasti akan melihat usaha kita. Mungkin kita merasa tidak bakat dagang, maka jangan berkecil hati, karena banyak lulusan SD pun sukses dan kaya. Modal mereka ketekunan dan ibadah yang kuat, bahkan dari dagang cilok. Ayo, gerak dan gerak. Kadang saya perhatikan orang-orang ingin dagang sukses dan kaya, namun malas-malesan, inginnya serba instan. Bahkan melakukan ibadah sunnah sekedar menghabiskan waktu, seperti mendengarkan channel YouTube sholawat atau YouTube murotal Quran. Bagus sih, namun ada yang lebih bagus, yaitu cobalah melafazkannya langsung dari hati dan mulut kita. Kecuali saat beraktivitas ikhtiar, maka bisa diselingi dengan mendengarkannya saja. Selain itu, mengacu ke rumus rezeki di atas, kita diharuskan untuk bergerak. Maka porsi ibadah dan ikhtiar idealnya maksimal 20% dibanding 80%. Misalnya, 2 jam atau kurang ibadahnya, sedang porsi 8 jam untuk ikhtiar. Ingat, ikhtiar ini juga ibadah, apalagi bagi seorang ayah menafkahi keluarga. Makanya, sedekah sangat digemari sebagai ibadah sunnah, karena tidak banyak memakan waktu, walau memakan keikhlasan kita untuk berbagi rezeki. Ada banyak dari kita melakukan ibadah sunnah berlebihan, sampai lebih dari 8 jam sehari. Namun ikhtiar geraknya itu minim sekali. Semisal membaca sholawat Nabi 100.000 kali. Ini sangat bagus agar pahala kita di akhirat berlipat ganda. Namun ternyata di dalam hati kita, tujuan utamanya hanya berharap
rekening terisi sendiri, mendadak muncul sekepok uang, atau mendadak hutang lunas. Anda sehat? Memang, keajaiban bisa terjadi, namun jika tidak diimbangi ikhtiar gerak, lalu dari saluran mana Allah memerintahkan malaikat Mikael memberi rezeki? Akan sulit disalurkan rezeki kita ketika 8 jam lebih dihabiskan berdiam diri di rumah melakukan ibadah sunnah. Selain itu, ini membahayakan iman kita seperti kisah ini. Ada kisah di kitab Gunyah. Ketika itu ada orang sholat duha setiap hari. Dia didatangi sahabat Rasulullah, yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memarahi orang tersebut sambil bilang, kalau sholat duha itu seminggu sekali atau sebulan sekali. Beliau juga bilang, aku yang sahabat Rasulullah aja, lihat Rasulullah tidak sholat duha setiap hari. Kenapa kamu setiap hari? Namun ada benarnya, ini untuk menyelamatkan dia, di mana dia sholat duha setiap hari, tapi tetap aja miskin. Karena Allah mungkin sedang berikan pahala akhirat, maka ditakutkan dia menyalahkan duha. Ini malah bisa merusak imannya. Jadi jika kita merasa bahwa ibadah sunnah malah itu membuat jadi tersangka, karena hajat kita belum terkabul, maka kita hindari atau kita buat jarang-jarang. Jangan jaga iman kita. Tentunya tetap aja jaga ibadah wajibnya, karena ini juga jika ditinggalkan dosa. Demikianlah 3 rahasia besar dagang agar sukses dan kaya secara Islami. Jika kemudian kita sukses dan kaya, mungkin kita sudah terlalu sibuk dalam perdagangan ini untuk melakukan ibadah sunnah. Maka setidaknya rutinkanlah sedekah yang tidak memakan waktu untuk terus diamalkan, untuk menjaga kestabilan limpahan rezeki dari Allah. Ibadah ini banyak dijaga oleh para miliarder yang saya kenal ketika mereka sukses dan kaya. Saya doakan ikhtiar dagang yang pemirsa lakukan diberi kemudahan dan hasil berlimpah, baik pahala, kebahagiaan, dan harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.